Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana persiapan tes CPNS-nya? Tentunya harus lebih semangat ya, karena sekarang surat resmi dari BKN sudah keluar bahwa ternyata bulan September pengumuman pembukaan formasi akan dilakukan. Dan untuk tesnya sendiri akan dilakukan di bulan November. Jadi teman-teman kira-kira punya 3 bulanan untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Nah teman-teman, dan salah satu materi yang cukup banyak keluar di tahun sebelumnya untuk TWK ini adalah soal-soal mengenai integritas. Nah maka dari itu saya akan coba membantu teman-teman untuk latihan mengenai soal-soal integritas di video ini ya. Nah tapi sebelumnya sebelum teman-teman menjawab soal-soal integritas ini, teman-teman saya sarankan untuk harus memahami dulu nilai-nilai integritas yang sudah dicanangkan dalam sistem integritas nasional. Jadi di dalamnya ada 3 nilai integritas dan ada 9 sikap yang termasuk di dalamnya. Saya akan jelaskan sedikit ya sebelum kita masuk ke soal-soal. Jadi dalam sistem integritas nasional itu ada 3 nilai integritas. Yang pertama adalah nilai integritas tinggi atau nilai inti. Kemudian yang kedua adalah nilai etos kerja, dan yang ketiga ada nilai sikap. Nah, masing-masing nilai integritas ini mempunyai jenis-jenis sikapnya masing-masing. Jadi untuk nilai integritas tinggi atau nilai inti sikapnya yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk nilai etos kerja yaitu ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah teman-teman, sedangkan untuk nilai sikap ada 3 sikap di dalamnya, yaitu yang pertama peduli, adil, dan berani. Nah teman-teman, jadi 9 sikap ini teman-teman harus pahami ya. Kenapa? Karena nanti di soal integritas itu biasanya opsi-opsinya mirip-mirip. Sikap yang ditanyakan itu mirip ya. Jadi teman-teman, walaupun ada opsi yang kira-kira sikapnya baik ya, tetapi bukan menunjuk salah satu nilai integritas atau salah satu sikap integritas, maka tentunya jawaban itu tidak sesuai dengan integritas yang ditanyakan ya. Jadi teman-teman akan mencari di dalam opsi-opsi itu yang menunjukkan sikap-sikap integritas sesuai yang dinarasikan di dalam soal. Oke teman-teman, langsung aja kalau begitu kita masuk ke contoh-contoh soal integritas. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama yaitu Danu Dirje Setiabudi atau Ernest Dwesdecker adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berdarah campuran Indo. Dwesdecker aktif memberikan pengajaran bagi rakyat Indonesia serta memperjuangkan nasionalisme. Ia menjadi salah satu anggota dari 3 serangkai bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan mendirikan organisasi Indich Partij. Partai anti kolonial dan bertujuan akhir kemerdekaan Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian, 1913, karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sikap integritas yang diperlihatkan Ernest Dwesdecker adalah ya, opsinya A, konsisten memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, B, bertanggung jawab atas perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, C, bersikap adil pada bangsa Indonesia yang sedang dijajah bangsa Eropa, D, peduli pada nasib bangsa Indonesia, atau E, kesetiaan Ernest Dwesdecker pada bangsa Indonesia. Nah teman-teman, kita lihat di opsi A sampai ini semuanya menunjukkan nilai integritas ya. Ada tanggung jawab, ada adil, ada peduli. Kemudian opsi A konsisten memperjuangkan itu mencerminkan tanggung jawab ya. Kemudian kesetiaan juga mencerminkan sebuah tanggung jawab. Nah teman-teman, kalau kita lihat di soal ini tuh mengatakan bahwa seorang Ernest Dwesdecker itu adalah seorang darah campuran yang bersama-sama dengan 3 serangkai memperjuangkan kemerdekaannya Indonesia. Nah, karena sebenarnya Ernest Dwesdecker yang bukan berdarah campuran Indo ini ikut berjuang bersama dengan bangsa Indonesia, ini menunjukkan bahwa beliau peduli ya. Sebenarnya Ernest Dwesdecker yang bukan berdarah Indonesia asli tetapi keturunan Indo, posisi dia di Indonesia tidaklah sulit ya, karena beliau dapat balik lagi ke negaranya ya, bisa ke Belanda. Di sana dia tidak perlu berjuang untuk kemerdekaan atau apapun itu, karena beliau sendiri merupakan
penduduk berdarah Belanda. Nah, karena beliau yang bukan berdarah asli Indonesia ini mau ikut bersama-sama berjuang, maka beliau memperlihatkan sikap kepedulian pada nasib bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Bapak Hendy adalah seorang pengajar. Pak Hendy sangat senang membaca tugas maupun karya ilmiah hasil mahasiswa-mahasiswinya. Pak Hendy juga mempunyai hobi menulis dan sudah menerbitkan beberapa buah buku terkait bidang pengajarannya. Kita sebagai seorang akademisi yang sudah menerbitkan buku, sikap yang sesuai agar tidak berlawanan dengan integritas adalah: A. Tidak mengakui hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya. B. Memberi materi mengenai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa atau mahasiswinya untuk menambah ilmu mereka. C. Mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk membeli bukunya karena sangat relevan dengan jurusan kuliah mereka. D. Memberikan buku hasil karyanya kepada pimpinan. Atau E. Mendahulukan keperluan pekerjaan menulis karena manfaatnya lebih luas kepada orang banyak. Oke, teman-teman, di sini dikatakan sikap agar tidak berlawanan dengan integritas, yang artinya adalah sikap yang sesuai dengan integritas atau sikap yang mencerminkan nilai positif integritas. Ya, nah di beberapa opsi-opsi ini kita lihat ada beberapa opsi yang sudah terlihat memang kurang tepat ya. Nah, kita lihat di opsi C, yaitu mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk membeli bukunya. Karena ada kata mewajibkan, jelas ini sudah tidak sesuai dengan nilai integritas. Kenapa ya? Karena sebenarnya untuk buku ini kan milik keperluan pribadi Pak Hendy itu sendiri. Jadi sebenarnya dia tidak boleh mewajibkan kepada mahasiswa-mahasiswinya karena itu adalah kepentingan pribadi beliau ya. Jadi itu melanggar nilai integritas di situ. Nah, kemudian ada E, mendahulukan keperluan pekerjaan menulis ya. Padahal di sini dikatakan Pak Hendy ini pekerjaannya adalah seorang pengajar ya. Jadi sebenarnya pekerjaan menulisnya ini tidak boleh didahulukan daripada pekerjaan utamanya. Jadi itu melanggar nilai tanggung jawab ya. Jadi E juga salah. Jadi kita sudah eliminasi opsi C dan E. Kemudian kita lihat ke opsi A. Tidak mengakui hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya. Ya, ini bisa jadi ya, karena tidak mengakui hasil karya orang lain pada buku yang diterbitkannya itu merupakan implementasi dari nilai integritas jujur ya, karena tidak mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karyanya ya. Nah, kemudian B, memberi materi mengenai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk menambah ilmu mereka. Ini juga hal yang baik ya, memberikan materi mengenai buku yang diterbitkannya kepada mahasiswa-mahasiswinya, tetapi sebenarnya itu hal yang sekedar boleh ataupun tidak dia lakukan, bukan masalah integritas atau tidak berintegritasnya. Jadi kalau dia lakukan ya baik untuk murid-muridnya juga dia, tetapi kalau tidak dia berikan pun itu ya tidak apa-apa. Kalau dia berikan bisa untuk sebagai promosi dan menambah pengetahuan mahasiswinya, tetapi sebenarnya tidak ada poinnya dalam integritas ya. Nah, kemudian D, memberikan buku hasil karyanya kepada pimpinan. Ini juga hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan integritas, hanya hal yang baik kalau dilakukan saja ya. Jadi dilakukan juga tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya, tidak ada hubungannya dengan nilai integritas. Jadi dengan begini, karena kita sudah eliminasi opsi C dan E, kemudian opsi B dan D itu ternyata baik tapi tidak berhubungan dengan nilai integritas, maka tentunya satu-satunya opsi yang paling tepat ada di opsi A ya, yaitu tidak mengakui hasil karya orang lain dalam buku yang diterbitkannya karena berhubungan dengan nilai integritas jujur. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini soal yang cukup panjang ya, jadi cukup memakan waktu ya, karena opsinya panjang-panjang, soalnya juga cukup panjang. Oke, kita langsung aja. Nenek Aminah yang berumur 59 tahun tidak pernah menyangka perbuatannya yang terpaksa memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Adi Kakao Sejahtera akan berakhir di pengadilan. Untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan dan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. Untuk menghindari hal seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah A. Hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa memperdulikan rasa keadilan.
Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. B. Perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum karena perbaikan moral merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas yang tinggi. C. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak hanya melihat fakta akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Oke, berikutnya D. Mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum. Atau E. Turut andilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam hidup bangsa. Penyosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Nah, oke teman-teman, panjang-panjang banget opsinya nih. Gimana kita memilihnya ya? Oke. Nah, teman-teman, untuk soal ini kita akan menggarisbawahi hal-hal yang ada di dalam narasi soal ya. Nah, jadi kita lihat di narasi soal ini dikatakan untuk menghindari hal tersebut, maka yang harus dilakukan adalah, nah apa yang dihindari? Ya, yang terjadi di sini adalah bahwa seorang nenek-nenek mencuri kakao kemudian akhirnya harus diganjar masuk ke penjara. Nah, di sini ada kata-kata nenek Aminah tidak pernah menyangka perbuatannya yang terpaksa memetik 3 buah kakao. Artinya di sini adalah apa? Bahwa nenek Aminah ini tidak menyangka bahwa perbuatannya itu bisa sampai ke pengadilan, bisa sampai dikatakan melanggar hukum dan dapat membuat dia masuk ke penjara. Ya, karena di sini ada kata nenek Aminah tidak pernah menyangka perbuatannya yang terpaksa memetik 3 buah kakao akan berakhir di pengadilan. Berarti beliau itu tidak menyangka akan sampai sebesar itu gitu, padahal hanya memetik 3 buah kakao. Yang artinya adalah apa? Bahwa nenek Aminah ini kurang melek dengan hukum, bahwa hal yang sekecil itu pun bisa ada sanksi hukumnya. Sehingga sebenarnya opsi yang paling tepat kita akan mencari opsi yang mana menyelesaikan masalah di mana masyarakat ini kurang mengerti akan hukum ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita lihat bahwa ada di opsi E itu ada dikatakan turut andilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam hidup bangsa. Penyosialisasian hukum ke masyarakat awam yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu. Ya, berarti tadi nenek Aminah yang tidak menyangka itu akan sampai ke peradilan, sehingga solusi yang kita akan berikan sesuai dengan soalnya ya, yaitu untuk menghindari hal itu yang harus kita lakukan yang paling tepat itu ada di opsi E ya teman-teman, karena ada solusi dari ketidaktahuannya nenek Aminah. Solusinya adalah bahwa pihak-pihak terkait hadir di tengah-tengah bangsa dengan cara misalnya penyosialisasian hukum ke masyarakat awam. Oke, soal yang keempat. Nah, teman-teman, ini juga soal yang lumayan panjang soalnya dan juga opsinya ya. Nah, karena kita udah lihat contoh-contoh di tes sebelumnya ternyata banyak soal yang panjang-panjang ya, seperti soal nomor 4 dan nomor 3 tadi ya. Nah, jadi teman-teman tipsnya untuk gimana caranya baca cepat, karena banyak yang nanyain ya, Kak gimana tips baca cepat? Nggak ada cara lain selain teman-teman ya harus sering-sering membaca ya. Jadi untuk berlatih membaca cepat itu ya dengan sering-sering membaca ya. Kalau untuk tes CPNS khususnya dengan sering-sering mengerjakan soal juga ya teman-teman. Perbanyak literasi sehingga teman-teman terbiasa untuk membaca cepat. Nah, oke, itu tadi tips ya mengenai baca cepat. Kita langsung aja masuk ke soal yang keempat. Suatu hari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Sri Sultan Hamengkubuwono pun segera dihentikan dan diminta surat-surat kelengkapannya. Sang polisi langsung gugup karena mengetahui bahwa yang ditindaknya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Namun tetap meneruskan dan berkata, "Mohon maaf Bapak melanggar dan terpaksa saya tilang."
Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak memperlihatkan keangkuhan sedikit pun dan mengakui kesalahannya tersebut. Beberapa saat kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepada kepala polisi di Yogyakarta untuk menaikkan pangkat polisi tersebut 1 tingkat karena ketegasannya. Nilai integritas yang diperlihatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah: A. Bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun dia merupakan pejabat. B. Adil terhadap sang polisi dengan memberikan imbalan kenaikan pangkat atas ketegasannya bekerja. C. Sederhananya karena tidak langsung memberitahukan bahwa beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. D. Kemandiriannya karena tidak meminta bantuan kepada polisi untuk lolos dari tilang. Atau E. Keadilannya kepada sang polisi dengan mengakui kesalahannya. Nah, teman-teman, di sini ada semua sikap integritas ya teman-teman. Ada tanggung jawab, adil, sederhana, mandiri maupun adil ya. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini kita lihat apa simpulan besar dari soal ini. Ya, jadi di sini diperlihatkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono pada intinya sedang mengendarai kendaraan, melakukan kesalahan, kemudian ditilang, lalu beliau mengakuinya dengan lapang dada. Ya, berarti sebenarnya jadi garis besar dari cerita ini adalah itu ya, yang lain-lainnya adalah tambahan. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan di situ saat dia melakukan kesalahan kemudian mengakuinya, berarti beliau bertanggung jawab ya. Jadi untuk soal yang ini jawaban yang paling tepat untuk narasi mengenai nilai integritas yang diperlihatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah A. Bertanggung jawab atas kesalahannya walaupun dia merupakan pejabat. Oke, soal berikutnya ini masih terkait dengan soal sebelumnya. Narasinya sama ya, jadi kita masuk ke soal yang kelima. Terkait wacana pada soal sebelumnya, nilai integritas yang diperlihatkan sang polisi yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah A. Sederhana karena meminta maaf sebelum menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. B. Adil karena dalam hal pelanggaran hukum beliau memperlakukan pejabat sama dengan warga negara lainnya. C. Bekerja keras karena gigih dalam bekerja walaupun harus turun ke jalan. D. Peduli karena tidak cuek pada pelanggaran rambu lalu lintas. Atau E. Sikap disiplin karena mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, oke teman-teman, sekali lagi kita akan merangkum ya apa yang terjadi dalam wacana tersebut kalau dari sisi si Pak Polisi ya yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi di situ diperlihatkan bahwa Sri Sultan melanggar rambu lalu lintas, kemudian ditilang oleh sang polisi, dan kemudian walaupun sang polisi kaget tetapi dia tetap menilang Sri Sultan Hamengkubuwono walaupun dia tahu bahwa Sri Sultan adalah seorang pejabat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sang polisi ini tidak membeda-bedakan. Walaupun Sri Sultan ini seorang pejabat, dia tidak bedakan masalah hukum di lalu lintasnya dengan orang biasa, yang artinya itu adalah ciri dari sikap adil ya. Jadi jelas untuk yang soal nomor 5 ini, sikap yang diperlihatkan sang polisi yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah adil karena dalam hal pelanggaran hukum beliau memperlakukan pejabat sama dengan warga negara lainnya. Oke, soal berikutnya kita masuk ke soal nomor 6. Pada siang yang sangat terik, Anda diminta membelanjakan keperluan kantor. Tepat selesai membelanjakan keperluan kantor, jam makan siang telah tiba. Anda pun akan makan siang di warung kecil yang searah menuju kantor. Ketika sudah selesai makan, ternyata Anda lupa membawa dompet. Kebetulan uang kantor yang digunakan untuk belanja masih sisa banyak. Sebagai orang yang berintegritas, hal yang Anda lakukan adalah A. Menggunakan uang sisa belanja kantor untuk membayar makan. B. Tidak menggunakan uang kantor membayar makan dan memilih berhutang kepada pemilik warung. C. Menggunakan uang kantor untuk membayar makan, setelah sampai kantor menggantinya dan melaporkan kepada bagian keuangan. D. Menggunakan uang sisa belanja untuk membayar makanan tanpa mengganti karena tadi waktu di toko mendapatkan potongan harga. Atau E. Meminta kepada pemilik warung untuk menggratiskan makanan yang dimakan. Oke, nah teman-teman, ini soalnya sangat mirip dengan TKP ya, tetapi ini merupakan implementasi integritas
berintegritas. Jadi teman-teman, seseorang yang berintegritas akan mengedepankan sikap jujur dan juga tidak memberatkan suatu pihak. Jadi kalau misalnya di sini kalau opsi E udah jelas salah ya, karena minta menggratiskan ini udah pasti kita eliminasi opsi E. Nah, kemudian opsi kita lihat kalau opsi A menggunakan uang sisa belanja kantor untuk membayar makan, tapi tidak ada solusi setelahnya. Ya, dia memakai uang belanja kantor untuk membayar makan. Ya berarti nggak ada solusi apakah uang itu akan dikembalikan atau tidak. Kemudian B, tidak menggunakan uang kantor membayar makan dan memilih berhutang kepada pemilik warung. Tadi E dan A sudah kita eliminasi ya. Kalau opsi B ini mungkin baik untuk kantornya, tetapi ternyata memberatkan pemilik warung. Ya, jadi kita simpan ini dulu sebagai opsi yang mungkin saja ya. Kemudian C, menggunakan uang kantor untuk membayar makan, setelah sampai kantor menggantinya dan melaporkan kepada bagian keuangan. Nah, kalau opsi yang ini bagian kantor maksudnya bagian keuangan di kantor tidak akan kita beratkan. Kenapa? Karena kita begitu sampai kantor langsung kita ganti dan kita laporkan. Ya, kita jujur melaporkan hal tersebut dan kemudian pemilik warung juga tidak diberatkan karena langsung dibayar ya. Jadi opsi C ini terasa sangat baik ya. Kemudian dia menggunakan uang sisa belanja untuk membayar makanan tanpa mengganti karena tadi waktu di toko mendapatkan potongan harga. Nah, ini walaupun memang ada keuntungan dapat potongan harga, tetapi karena niatnya malah dipakai untuk pribadi potongan harga itu ya, berarti ini tidak mencerminkan kejujuran ya. Oke, jadi kita ambil opsi yang terbaik di sini adalah opsi C, menggunakan uang kantor untuk membayar makan, setelah sampai kantor menggantinya dan melapor kepada bagian keuangan. Oke teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ke-7. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang abdi negara agar terhindar dari tindak pidana korupsi adalah A, mempelajari setiap peraturan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. B, bekerja sesuai perintah atasan. C, siap siaga menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi. D, menaati peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam kehidupan. Atau E, meningkatkan kinerja disiplin diri demi prestasinya sebagai abdi negara. Oke, nah teman-teman, ini berarti kenapa sih PNS, bukan kenapa, tapi sikap apa yang harus dimiliki PNS dalam menghindari dirinya dari tindak pidana korupsi. Nah, kita lihat satu-satu opsinya ya. A, mempelajari setiap peraturan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kayaknya ini opsi yang cukup bagus ya teman-teman. Jadi kita keep, karena dengan mempelajari aturan kita jadi tahu apa yang harus kita hindari ya. Kemudian B, bekerja sesuai perintah atasan ya teman-teman, hati-hati karena di sini dikatakan perintah atasan, sedangkan kadang-kadang ada perintah atasan yang malah mendekatkan kita ke tindak pidana korupsi. Jadi ini opsi yang sedikit meragukan ya. Kemudian C, sikap siaga menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ya. Nah, ini sikap yang bagus, tetapi di sini yang ditanyakan sikap yang harus dimiliki seseorang supaya dirinya itu terhindar dari tindak pidana korupsi. Sedangkan ini lebih ke sikap baik dalam bekerja ya, mau menerima laporan masyarakat mengenai aduan korupsi ya, tapi tidak menyangkut dengan bagaimana dirinya sendiri menghindari korupsi itu. Jadi C kayaknya kurang menjawab soal ya. Kemudian D, menaati peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam kehidupan ya. Ini bagus ya, karena dengan menaati peraturan berarti kita tidak akan masuk dalam sikap-sikap tindak pidana korupsi. Nah, berarti kita keep juga D. Nah, kemudian opsi E, meningkatkan kinerja disiplin diri demi prestasinya sebagai abdi negara. Nah, ini juga sikap yang baik terhadap pekerjaan, tetapi juga bukan menjawab bagaimana sikap untuk menghindari korupsi tersebut. Kalau hanya sekedar disiplin ya, meningkatkan disiplin belum tentu disiplinnya meningkat, kemudian rasanya untuk menghindari korupsi juga meningkat ya. Nah, teman-teman, jadi kita udah lihat opsi yang cukup mungkin di sini adalah A dan D ya. Yang satu mempelajari setiap peraturan tentang tindak pidana korupsi, dan yang satunya lagi adalah menaati peraturan. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya antara mempelajari aturan dan menaati adalah di kata menaati ya.
Karena kalau hanya sekedar mempelajari itu tidak cukup, tetapi harus menaatinya. Ya, kalau kita menaati berarti kita sudah tahu dan kita taati. Ya, kalau sekedar mempelajari saja kita tidak menaati, kayaknya sama aja ya, kita masih bisa melakukan sikap tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya kita lihat yang ditangkap-tangkap korupsi itu mereka bukannya tidak mempelajari atau tidak tahu tentang peraturan korupsi, tetapi mereka tidak mentaati ya. Jadi jelas di sini opsi yang benar ada di D. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang ke-8. Hilmi merupakan remaja yang selalu jujur, baik itu jujur dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Dia tidak pernah menjahili temannya. Hilmi juga tidak pernah menyontek, bahkan ketika dia sangat kesulitan dalam menghadapi ujian, dia tetap mengerjakannya sendiri karena ia sadar bahwa kejujuran itu penting. Sikap Hilmi merupakan sikap yang berasal dari A. Keteguhan yang berasal dari hati Hilmi. B. Lingkungan yang baik seperti keluarga yang selalu menanamkan sikap jujur. C. Kejujuran yang berasal dari lingkungan sekolahnya dan teman-temannya. D. Karena Hilmi tidak ingin dibohongi juga oleh temannya. Atau E. Karena Hilmi tidak terbiasa berbohong, maka dari itulah dia selalu jujur. Nah teman-teman, kayaknya opsinya semuanya bagus ya teman-teman. Tetapi kembali lagi teman-teman, masalah integritas dan kejujuran itu semuanya harus berasal dari kesadaran diri sendiri, dari keteguhan diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau integritas itu artinya secara yuridis ya, secara formal adalah suatu sikap di mana tindakan, ucapan dan perilaku kita adalah sama yang terjadi secara terus-menerus. Berarti di situ ada kekonsistenan, ada keteguhan. Ya. Jadi di sini kita garis bawahi adalah keteguhannya. Jadi integritas itu tidak hanya pengaruh lingkungan saja ya, atau pengaruh kebiasaan saja, tetapi tentunya utamanya adalah karena adanya keteguhan hati. Di sini juga dikatakan bahwa Hilmi sendiri sadar ya bahwa kejujuran itu penting. Berarti ada kesadaran dari hatinya sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke soal yang ke-9. Tahun ini Kementerian Investasi memilih fokus perencanaan investasi pada pemulihan proyek mangkrang. Rencana BKPM tersebut merupakan bagian dari komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait A. Penyelamatan keuangan dan aset negara atau daerah. B. Transparansi pengelolaan keuangan negara. C. Pembenahan proses pelayanan publik. D. Perbaikan tata kelola pemerintahan. Atau E. Perbaikan regulasi negara maupun daerah ya. Oke teman-teman, ini adalah kasus proyek mangkrang ya teman-teman. Jadi di dalam proyek mangkrang itu tentunya, atau proyek yang tidak berjalan ya, baru setengah jalan terus berhenti, itu proyek mangkrang. Nah di dalam proyek yang tidak berjalan tersebut tentunya ada keuangan dan aset negara yang akhirnya harus terbengkalai. Jadi jelas di sini bahwa fokus untuk perencanaan investasi pada pemulihan proyek-proyek yang tidak berjalan itu tentunya tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan dan aset negara atau daerah ya. Jadi kalau B, C, D, dan E ini juga opsi-opsi yang bagus dalam mencegah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan integritas. Tetapi kalau untuk proyek mangkrang sendiri itu fokus utamanya adalah untuk menyelamatkan keuangan dan aset negara atau daerah. Baik teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Sesuai dengan pengamalan Pancasila kelima, maka ASN sebaiknya tidak bergaya hidup mewah. Gaya hidup mewah dapat memancing seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan negara, yaitu korupsi. Hal ini sesuai dengan sikap yang menunjukkan integritas, yaitu sederhana. Sederhana sendiri merupakan sikap yang termuat dalam integritas, yaitu nilai ya. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat bahwa dalam sistem integritas nasional itu ada 3 nilai ya, yaitu nilai inti, atau nilai integritas tinggi, kemudian nilai etos kerja, dan terakhir adalah nilai sikap ya teman-teman. Dan di dalam nilai integritas tinggi atau nilai inti yaitu ada sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian dalam nilai etos kerja ada mandiri, kemudian sederhana,
sederhana dan kerja keras ya. Berarti udah jelas ya yang nilai sederhana, maksud saya sikap sederhana ini ada di dalam nilai etos kerja. Sedangkan untuk nilai sikap itu adalah berani, peduli, dan adil ya. Jadi jelas ini jawabannya adalah di opsi E, yaitu etos kerja. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan 10 contoh soal integritas yang sesuai dengan FF di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi teman-teman, integritas memang sekarang banyaknya seperti soal cerita, dan kemudian teman-teman menalarkan kira-kira yang ditunjukkan dari sikap tersebut itu apa ya. Tentunya kembali lagi, hal dasar yang harus teman-teman ketahui adalah memahami 9 sikap integritas. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, dan tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.